Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1B ingin mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Nama saya Fada Kadafel Matrud, selanjutnya Nazwa Putri Rositania, Serena Theodora Dwica, Indira Ardia Kirana, dan Ikhwan Nusafa. Yang pertama yaitu pengertian hak asasi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi manusia adalah memiliki haknya untuk dilindungi secara internasional atau PBB seperti berhak buat hidup, merdeka, kebebasan berpendapat, sampai kebebasan buat memiliki. Hak asasi manusia merupakan suatu hal yang dianugerahkan Tuhan kepada makhluknya yang wajib dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh hukum, pemerintah, negara, dan setiap orang demi melakukan perlindungan kehormatan atas harkat dan martabat manusia. HAM telah didapat setiap individu sejak dirinya lahir ke bumi dan tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapa saja, karena telah dilindungi juga oleh PBB dalam deklarasi PBB tanpa memandang ras, suku bangsa, agama, dan status sosial. Berikut ini pengertian HAM menurut ahli. Yang pertama, Peter R. Dalam buku dengan judul Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri, Peter mengungkapkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah ada di dalam diri manusia yang digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak dasar itu memiliki sifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, John Locke. Berbicara tentang hak asasi manusia, tidak bisa dilepaskan dari seorang ahli yang bernama John Locke. Dikutip dari buku The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan suatu hak yang diberikan Tuhan untuk manusia yang terdiri dari hak persamaan dan kebebasan, serta hak untuk mempertahankan hidup dan untuk melindungi harta benda yang dimilikinya. Menurut A.J. Myrne, hak asasi manusia adalah suatu hak yang sudah dimiliki oleh setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang manusia itu sendiri, seperti agama, kebangsaan, jenis, kelamin, etnis, sosial, dan budaya, serta status sosial. Selanjutnya, Warhoff. Dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Warhoff menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah ada di dalam diri manusia dan sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut harus selalu ada pada manusia serta tidak boleh dirampas karena bisa menyebabkan manusia kehilangan derajatnya. Yang terakhir, menurut Austin Raney, hak asasi manusia adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu yang sudah diatur atau dirumuskan di dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah atau suatu negara. Selanjutnya adalah tantangan HAM di Indonesia. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai HAM dapat menghambat upaya perlindungan dan penegakan HAM. Ketidakpastian penegakan hukum. Ketidakpastian dalam penegakan hukum terkait HAM seperti sulitnya mendapatkan bukti yang kuat dan transparan mengenai pelanggaran dapat memperburuk situasi. Tantangan HAM di dunia maya. Era digital membawa peluang besar, namun juga tantangan serius dalam perlindungan HAM, seperti pelanggaran privasi, ancaman kebebasan berpendapat, dan penyebaran disinformasi, keterbatasan akses ke keadilan. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses keadilan karena birokrasi yang rumit, kurangnya bantuan hukum, dan biaya yang mahal dapat menghambat perlindungan HAM. Pendekatan keamanan represif. Pendekatan keamanan yang represif dapat menyebabkan pelanggaran HAM, seperti penangkapan dan penahanan yang tidak sah, serta penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Yang terakhir adalah tantangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki perspektif HAM dapat memperburuk kondisi HAM. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan HAM
di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia dibagi ke dalam dua periode, yakni sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama adalah periode sebelum kemerdekaan. Pada periode ini, perkembangan HAM ditandai dengan maraknya organisasi pergerakan nasional. Salah satu yang bisa disebut pelopor adalah Budi Utomo. Dibentuk pada 1908, Budi Utomo menjadi wadah masyarakat untuk bebas berpikir dan berpendapat hingga memunculkan keinginan masyarakat untuk terjun ke dalam pemerintahan. Di tahun yang sama, Perhimpunan Indonesia muncul dengan tujuan berbasis HAM untuk memperjuangkan hak negara dalam menentukan nasib sendiri. Kemudian, Sarekat Islam juga berdiri sebagai usaha menghapus diskriminasi dan kolonialisme dengan menggunakan prinsip HAM yang sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya adalah Indische Partij dan Partai Indonesia yang juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di lain sisi, Partai Komunis Indonesia juga memperjuangkan hak sosial. Yang kedua adalah periode sesudah kemerdekaan. Hak asasi manusia pada periode awal kemerdekaan masih berkutat pada hak merdeka, hak kebebasan berserikat melalui organisasi politik, serta hak kebebasan menyampaikan pendapat. Pemikiran tentang HAM saat itu telah diatur dan masuk dalam konstitusi, yaitu UUD 1945. Selanjutnya, komitmen terhadap HAM juga ditunjukkan dalam makluman pemerintah di 1 November 1945. Selanjutnya, pada 1950, hak asasi manusia semakin mendapat tempat di kalangan elit politik karena Indonesia kala itu menganut sistem demokrasi liberal atau parlementer. Perkembangan HAM ditandai dengan beberapa hal, seperti tumbuhnya banyak partai politik, kebebasan pers, diadakan pemilihan umum, dan parlemen sebagai representasi kedaulatan rakyat. Lanjut, pada 1966 ketika masa pemerintahan Soeharto, semakin banyak diadakan seminar tentang HAM. Namun, justru mengalami kemunduran pada tahun 1970 sampai 1980. Hal ini disebabkan oleh pemerintahan Orde Baru kala itu bersifat defensif dan represif dan yang dampak dari produk hukum yang bersifat restriktif terhadap HAM. Setelah pergantian rezim tahun 1998, barulah tampak dampak besar pada kemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Demikian adalah sejarah hak asasi manusia di Indonesia sejak tahun 1998 hingga saat ini yang penting untuk diketahui. Berikut ini ada ciri-ciri HAM. Pertama, HAM bersifat hakiki, yaitu tidak diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang, melainkan sudah ada, diterima, serta melekat pada diri manusia semenjak dilahirkan. Hak asasi manusia selalu dibawa dan dipegang oleh manusia, sehingga tidak bisa direbut atau dihilangkan. Yang kedua, ada bersifat universal, yaitu berlaku di mana saja dan untuk seluruh manusia tanpa memandang perbedaan lain, suku bangsa, ras, status, gender, agama, dan perbedaan lainnya. Yang ketiga, ada bersifat tetap. Hak asasi manusia tidak bisa dicabut oleh siapapun. Dan juga tidak bisa diserahkan karena selalu melekat pada diri tiap manusia. Yang keempat, ada bersifat tidak bisa dibagi. Yang terakhir ini, karena hak asasi manusia berlaku untuk semua orang dan tidak dapat dipisahkan dari diri orang tersebut. Selain itu, hak asasi manusia juga tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok tertentu berdasarkan golongannya, karena pada dasarnya hak asasi manusia sama atau setara. Berikut ini ada macam-macam hak asasi manusia, hak asasi pribadi, yaitu hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya. Yang kedua ada hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk memilih,
menyumbang suatu pemilu, dan hak untuk memberikan pendapat untuk mensimpulkan keinginan. Dalam suatu contohnya itu hak untuk membuat dan mengajukan suatu isi. Yang ketiga adalah asasi hukum. Asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, hak untuk mendapat layanan empat ada hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki, membeli, menjual, serta melakukan sesuatu. Contohnya ada kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, lalu kebebasan memilih utang dan lain-lain. Berikutnya ada kebebasan untuk memilih dan guys, hak untuk memilih dan memilih. Yang kelima ada hak asasi peradilan, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights. Contohnya ada hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, lalu ada hak persamaan atau perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Yang keenam ada asasi sosial budaya, yaitu adalah hak yang menyangkut dengan masyarakat, yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Untuk contoh, ada hak untuk mendapatkan pendidikan awak, hak untuk melihat pelajaran, hak untuk mengembangkan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan koloni, lalu ada hak untuk berkreasi. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip HAM. Yang pertama ada universalitas. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, dimanapun mereka berada, tidak tergantung pada ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau status sosial. Yang kedua ada non-diskriminasi. Setiap orang berhak atas hak-haknya tanpa diskriminasi apapun. Ini termasuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, jenis kelamin, usia, atau kondisi fisik. Yang ketiga ada interpendensasi dan keterkaitan. Semua hak asasi saling berhubung dan saling mendukung. Pemenuhan satu hak mendukung hak lain, misalnya hak atas pendidikan mendukung hak atas pekerjaan. Prinsip berikutnya ada tidak dapat dicabut atau inalienable. Hak asasi manusia melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak bisa dicabut. Hak tersebut tetap ada walaupun tidak diakui atau dilanggar oleh pihak lain. Selanjutnya ada akuntabilitas. Negara dan lembaga publik wajib menjamin, menghormati, dan melindungi HAM. Mereka juga harus bertanggung jawab bila terjadi pelanggaran hak-hak tersebut. Pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok, termasuk aparat negara, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang melawan hukum dan mengurangi hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Pelanggaran HAM dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelanggaran HAM ringan, tindakan seperti pencemaran nama baik, kekerasan fisik ringan, ataupun diskriminasi yang tidak mengancam nyawa. Yang kedua adalah pelanggaran HAM berat, tindakan yang mengancam nyawa seperti pembunuhan, penculikan, perbudakan, dan kejahatan manusia lainnya. Selanjutnya adalah contoh pelanggaran hak asasi manusia. Kelompok kami mengambil dua kasus yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah G30S. G30S adalah gerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965 sebagai upaya kudeta terhadap NKRI. Peristiwa ini ditandai dengan penculikan dan pembunuhan 6 Jenderal TNI Angkatan Darat dan 1 perwira yang dilakukan oleh sekelompok militer yang mengklaim diri mereka sebagai gerakan revolusioner. Kasus kedua adalah penculikan aktivis. Ini tuh penculikan terhadap individu-individu yang terlibat dalam gerakan pro-demokrasi, pembela hak asasi manusia, atau aktivis mahasiswa. Mereka diculik secara paksa oleh aparat negara ataupun kelompok yang memiliki kekuasaan untuk membungkam suara kritik terhadap pemerintah. Berikutnya adalah upaya penegakan hak asasi manusia. Setelah peristiwa G30 PKI terjadi pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Diperkirakan jumlah korbannya adalah 500.000 orang
hingga 1 juta orang yang tewas. Banyak yang dibunuh tanpa proses hukum. Ini dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling berat dan terburuk dalam sejarah Indonesia. Penegakan hukum yang sah belum dilakukan terhadap kasus ini, namun Komnas HAM pernah mengajukan kasus ini untuk diselidiki oleh Jaksa Agung, namun ditolak oleh Jaksa Agung dengan alasan kurangnya bukti. Sampai sekarang kasus tersebut tidak pernah tuntas ataupun mendapat keadilan, hanya menyisakan trauma mendalam bagi para korban dan penyintas kejadian tersebut. Selanjutnya adalah penegakan HAM terhadap penculikan aktivis. Sama halnya dengan kasus G30 SPKI, belum ada penegakan HAM yang sah atau adil untuk kasus penculikan aktivis ini. Memang tim Mawar yang menjadi tersangka sudah diadili di pengadilan militer, namun sebagian anggota tim Mawar yang diketahui sudah bebas, bahkan menjabat di pemerintahan, bahkan menjadi presiden. Sampai sekarang keluarga korban yang hilang masih terus mencari keadilan. Mereka melakukan gerakan yang disebut kamisan di depan istana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.